Halo semuanya teman-teman. Pada kali ini saya akan menjelaskan ya teman-teman, menjelaskan bagaimana cara membuat program ya teman, program pohon keluarga menggunakan bahasa Python ya teman-teman. Nah sebelum kita melakukannya, kita lihat dulu soalnya ya teman-teman ya. Kita lihat dulu soalnya, yaitu ini teman-teman. Kita lihat dulu soalnya teman-teman. Nah ini teman-teman. Dari pohon keluarga di bawah ini representasikan secara logika yang menyatakan satu, predikat anak. Selain itu definisikan juga untuk predikat laki, perempuan, dan menikah. Kemudian dari predikat ini buatlah relasi orang tua, kakek, nenek, saudara, ipar. Dari relasi anak buatlah deskripsi secara rekursif untuk nenek moyang. Yang terakhir buatlah pertanyaan siapa ipar dari Imas ya teman. Nah inilah pohon keluarga yang teman-teman. Ada Rudi, Asia, Roy, Uun, Nuni, Ali, Imas, Budi, Siti, Sukri, Jaya ya teman-teman. Ini soalnya teman-teman, mari kita buat ya. Langkah pertama ya teman-teman ya. Pertama-tama kita buka Visual Studio Code ya teman-teman. Buka Visual Studio Code, lalu buat langsung kita buat ya teman-teman. Kita buat sini aja teman-teman. Kita namai keluarga.py teman-teman ya. Kita enter. Nah kita sudah buat filenya ya teman-teman, berupa berformat Python ya teman-teman. Kita menggunakan bahasa Python dengan library py-datalog ya teman-teman. Nah pastikan ya teman-teman, sebelum menulis program, pastikan kita sudah menginstal library py-datalog dengan cara dengan cara ya teman-teman, kita install pip install datalog ya teman-teman. Nah caranya gimana install pip datalog itu teman-teman? Kita buat terminal aja ya teman-teman. Terminal. Nah kita ketikkan aja teman, install pip install py datalog. Nah ini ya teman-teman ya, pastikan sudah benar ya teman-teman, sudah menginstal ya teman-teman, pastikan sudah menginstal ya teman-teman. Karena saya sudah menginstal teman-teman, ini saya cukupkan aja, kita anggap selesai. Tapi kalau teman-teman pakai Visual Studio Code belum menginstal, ya install dulu teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, sekarang kita mulai penulisan programnya ya teman-teman. Kita mulai programnya. Bagian pertama yaitu judul program, kita import library ya teman-teman. Sebenarnya saya juga sudah ada ya teman-teman, ini ya teman-teman. Nah ini kan sudah ada, cuman kita copy paste aja ya teman, untuk menyingkat waktu ya teman-teman. Kita buat ini ya teman-teman, kita judul program dan import library ya, kita tulis programnya ya teman-teman ya. Kita copy paste saja ya teman-teman. Kita copy paste sampai mana ya? Kita copy paste saja sampai sini ya teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Kita copy paste sampai sini ya teman-teman. Nah, fungsi dari baris ini memanggil library py-datalog agar bisa digunakan untuk membuat logika berbasis deklaratif seperti di bahasa Prolog ya teman-teman. Kemudian kita bersihkan semua data logika sebelumnya dengan py-datalog clear ya teman-teman. Setelah itu kita buat daftar istilah atau term yang akan kita gunakan, yaitu kita tulis ini ya teman, mana ya, kita buka yang ini teman. Nah, kita buka yang ini. Nah ini ya teman-teman, yang ini ya teman-teman ya, yang ini ya teman-teman ya. Kita clearkan dulu tadi kan, kita clearkan dulu pakai ini ya teman-teman. Terus kita yang selanjutnya pakai untuk memanggil ya teman-teman, untuk istilah term yang digunakan ya teman, kita tulis py-datalog ini ya teman-teman. Nah baris ini definisinya itu seperti semua relasi akan digunakan dalam logika program.
Contohnya itu seperti hubungan anak, menikah, saudara dan sebagainya teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke bagian fakta dasar ya teman-teman. Fakta dasar. Masuk pada waktu fakta dasar yaitu ini dia teman-teman. Fakta dasar kita mulai dengan relasi pernikahan ya teman-teman. Pernikahan kita copy aja teman-teman ya. Kita copy aja supaya menyingkat waktu ya teman-teman. Ya, kita sini aja teman. Nah, pernikahan ya teman-teman. Tanda plus di depan artinya ini kita menambahkan fakta baru ke dalam database logika PY Datalog ya teman-teman. Nah, kita tulis dua arah agar relasi pernikahan bersifat timbal balik. Timbal balik misalnya Rudi menikah dengan Asia dan Asia menikah dengan Rudi gitu ya teman-teman ya. Ini fungsi tanda plus tanda tambah di depan ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita definisikan relasi anak ya teman-teman. Kita definisikan anak ini relasi anak ya teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Kita copy paste saja teman-teman ya. Copy paste saja. Nah, ini teman-teman ya. Ini relasi anak ya teman-teman. Ada Roy, Rudy, ini anak ya. Nah, ini berarti contohnya Roy adalah anak Rudy dan Asia ya teman-teman. Dan Asia itu teman-teman. Nah, Ali, mana Ali? Nah, Ali ini ya teman. Ali adalah anak Roy dan Uun ya teman-teman, dan Uun. Nih. Dan seterusnya hingga generasi ketiga. Kemudian kita tambahkan jenis kelamin ya teman-teman. Jenis kelamin ya teman-teman. Nah, jenis kelamin ya teman-teman. Kita copy paste saja teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Bagian ini kita gunakan untuk mengklarifikasikan ya teman, anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Informasi ini juga bisa berguna nanti kita jika ingin menambahkan relasi lain seperti paman, bibi atau sepupu ya teman-teman. Ini fungsinya jenis kelamin ini ya, relasi jenis kelamin ini ya teman-teman ya. Nah, setelah fakta dasar kita buat aturan dan relasi logika. Pertama kita relasikan orang tua ya teman-teman. Kita relasikan orang tua ya teman. Dengan cara ya aturan relasi orang tua ini kita copy paste saja teman-teman. Nanti saya jelaskan ya teman. Nah, kita copy paste saja. Nah, aturan relasi orang tua ya. Nah, orang tua X dalam kurung ya teman-teman. Dalam kurung X, Y adalah sama dengan anak Y, X ya teman-teman. Nah, artinya ya X adalah orang tua dari Y dan Y ya, dari Y. Jika Y adalah anak dari X ya teman-teman, tanda ini ya teman, tanda ini ya teman-teman, tanda ini dan tanda ini di Python Datalog dibaca sebagai jika ya teman-teman ya. Jika ya teman-teman, dibaca ini dibaca jika. Jadi bacanya itu artinya X adalah orang tua dari Y ya, dan Y adalah anak dari X ya teman-teman. Nah, ini dibaca jika. Nah, relasi berikutnya teman-teman adalah kakek nenek. Ini kan kita sudah buat ya teman-teman, dari orang tua ya teman-teman. Kita buat kakek nenek. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman ini kan.
kakek nenek ini teman-teman. Artinya ya, ini artinya kakek nenek. Artinya X adalah kakek atau nenek dari Y ya teman-teman. Jika X adalah orang tua dari Z, teman-teman ini kan orang tua dari Z, dan Z adalah orang tua dari Y, teman-teman paham? Kemudian relasikan saudara. Nah ini kalau belum paham, ini saya ulangi ya. X adalah kakek dari nenek Y ya teman-teman, dan X teman-teman dan X, jika X adalah orang tua dari ulangi ya teman-teman, X ya teman, X adalah kakek atau nenek dari Y ya teman-teman, dari Y. Jika X adalah orang tua dari Z teman-teman, dan Z ini teman-teman, dan Z adalah orang tua dari Y, paham? Nah, aku rasa saya cukup ya, cukup untuk menjelaskan ini karena untuk menyingkat waktu. Semoga teman-teman juga paham. Kemudian kita relasikan saudara ya teman-teman. Kita relasikan saudara. Relasi saudara memiliki orang tua sama dan bukan diri sendiri ya teman-teman. Nah, saudara ya. Buat saudara. Nah, X dan Y adalah saudara jika mereka orang tua yang sama bukan orang yang sama itu ya teman-teman. Nah ini codingannya teman-teman. Selanjutnya kita relasikan ipar. Kita relasikan ipar. Nah X adalah ipar. X adalah ipar dan dari Y ya teman-teman. X adalah ipar dari Y. Jika ya teman, ini kan tanda jika ya. Jika ya teman, jika X menikah dengan seorang yang merupakan saudara dari Y ya teman-teman, itu ya. X adalah ipar dari Y. Jika X menikah dengan seorang yang merupakan saudara dari Y, paham? X adalah ipar dari Y ya teman-teman. Gimana menjelaskannya? X adalah ipar dari Y jika X menikah dengan seorang yang merupakan saudara dari Y. Ya, nah gitu ya teman-teman ya. Itu ya. Kurasa paham lah. Nah selanjutnya kita relasi nenek moyang rekursif ya teman-teman. Nah ini codingannya teman-teman. Artinya ini teman-teman, kita menjelaskannya gimana ya. X adalah nenek moyang dari Y ya. Ya ini Y. Jika X adalah orang tua, jika X ya teman-teman, orang tua dari Y atau X adalah orang tua seseorang yang merupakan moyang dari Y, ya kan? Ya benar gitu. Nah itu ya teman-teman. Kita ulangi ya. X adalah nenek moyang dari Y. X adalah nenek moyang dari Y. Ya teman-teman. Dan gimana tadi? X adalah nenek moyang dari Y. Jika X adalah orang tua dari Y atau X, ya teman-teman. Atau X adalah orang tua dari seseorang yang merupakan nenek moyang dari Y. Itu ya teman-teman ya. Susah saya menjelaskannya ya. Pokoknya begitulah. Teman-teman semoga
Kalau kurang paham dengan kalimat saya bisa googling aja ya teman-teman. Soalnya saya juga nggak bisa menjelaskan, susah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu output hasil program ya teman-teman. Output hasil program ini ya teman-teman. Output hasil program kita copy paste dulu. Kita copy paste. Nah, ini teman-teman ya, output hasil program. Nah, di bagian ini kita gunakan perintah print, teman-teman. Perintah print dalam kurung ini teman-teman, relasi orang tua, contohnya relasi orang tua, print orang tua, nah, dan seterusnya untuk saudara, kakek atau nenek serta nenek moyang ya, untuk menjawab pertanyaan dari soal yang kita tambahkan. Untuk menjawab soal yang kita tambahkan, yaitu soalnya apa tadi? Soalnya yaitu buatlah pertanyaan siapa ipar dari Imas ya teman-teman. Ipar dari Imas. Nah, sampai seterusnya ini tadi yang untuk print apa? Print relasi ini ya teman-teman. Nah, untuk di pertanyaan ini hasil dari bagian ini kita akan menampilkan siapa saja yang menjadi ipar Imas. Nah teman-teman ya, jika kita jalankan program ini di terminal dengan perintah Python keluarga PY, maka akan muncul daftar relasi keluarga, dan untuk pertanyaan terakhir akan muncul hasil bawah ipar ya. Ipar ini siapa gitu kan? Ipar adalah Imas gitu. Siapa iparnya Imas ini? Nah, siapa teman-teman? Nah, ini codingannya teman-teman. Ipar adalah siapa ipar dari Imas? Yaitu X. Siapa iparnya itu? Imas. Mana Imas? Imas, iparnya siapa? Ayo, atasnya. Nah, kita akan lihat nanti ketika programnya kita jalankan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ini ya teman-teman. Kesimpulannya dalam program ini kita mendefinisikan fakta dasar seperti anak, menikah, dan jenis kelamin ya teman. Lalu kita membentuk relasi logika seperti orang tua, kakek, nenek, saudara, ipar, dan nenek moyang. Terakhir kita menanyakan hubungan tertentu, dalam hal ini siapa ipar dari Mas ya teman. Kita jalankan aja teman-teman, langsung saja. Nah, ini teman-teman ya. Ini outputnya teman-teman. Kita perbesar ya. Nah, ini teman-teman. Relasi orang tua Budi Jaya, ini ya teman-teman. Pertanyaannya tadi siapa ipar dari Imas? Adalah Nuni. X adalah Nuni ya teman-teman ya. Nah, dengan pendekatan logika menggunakan PY data log ini ya, kita bisa membangun sistem penalaran keluarga yang fleksibel ya teman-teman, dan bisa diperluas ke relasi-relasi lain. Itu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Kurang lebihnya itu karena saya juga nggak bisa menjelaskan, susah untuk menjelaskan. Yang sekian penjelasan dari saya teman-teman ya. Semoga program ini bermanfaat dan bisa membantu dalam memahami konsep logika ya teman-teman, dan relasi keluarga berbasis data log di Python ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.